Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para orang kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian kitab Tauhid yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa di awal pertemuan kajian kita masih dalam suasana syawal. Awal pertemuan yang insyaallah akan membawa manfaat barokah, manfaat ilmu yang kita cari, barokah kehidupan yang kita cari. Mudah-mudahan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mari sama-sama kita bacakan kepada Rasulullah alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya insyaallah. Dengan berbanyak sholawat kita nantinya bisa menikmati daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak akan pernah didapatkan syafaat itu kecuali mereka orang-orang yang berbanyak dan ikhlas membaca sholawat atas beliau ini. Mari sama-sama sebelum kita memulai kajian ini seyogyanya kita menghadiahkan Fatihah kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, para ulama, para orang tua kita yang sehingga kajian kita ini bisa menunjang keberhasilan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ridho yang betul-betul memberikan manfaat bagi kita, bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dalam menambah keyakinan kita, kemantapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa kafarat nabi wa sallallahu alaihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika jami'an wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila siddiqina syuhada wa shalihin wa ala kulli sabiqin lima rabbana bina adama wa ummina wa amatan sanabana wa nabiyyina syurura wa fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعلى محمد الأنبياء والمرسل وآله وعلى الراقبين بعد صحابة القرابات وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وأبنائها حسن حسن وخديجة الكبرى وعائشة المؤمنين رضي الله عنهم وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Masih
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita hadiahkan Fatihah kepada keluarga kita, keluarga kita, kakak kita, Rasulullah. Walidina walidina wasyidina wasyidiku wa'amatina wa'atiku wa'alaikum alhamdulillah wa'aliman awsana awsana wa'alana bina wa'alaikum syuri wa'alamu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajma'in. Qala muslifu rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bihi wa bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang solo kajian yang lalu kita lanjutkan. Orang yang solo, orang yang mengerjakan perjalanan solo itu sudah bisa hasil makrifatnya kalau betul-betul secara mengamalkan itu didampingi dengan zikir yang diajarkan oleh gurunya, supaya seorang hamba itu secara menghadap hatinya kepada Allah tidak akan lari karena sudah ada yang namanya tuntunan dari guru. Seorang murid tidak akan pernah berhasil makrifatnya kepada Allah, tidak akan juga bisa dekat kepada Allah, malah jauh apabila seorang murid itu tidak mengamalkan amalan yang sudah diajarkan oleh guru mursyid toreko. Orang sudah pernah beat toreko, tapi dia tidak pernah mengamalkan, sedangkan dia betul-betul sudah diberi ijazah mengamalkan tata cara zikir jahar atau zikir siri, malah dia mengamalkan sesuatu yang belum pernah dibeatkan kepada dirinya, maka usulnya kepada Allah, usulnya kepada Allah itu sangat jauh. Karena orang-orang yang sedang mengalami suluk, orang yang menjalani suluk itu sama dengan orang yang tawajuh. Orang yang tawajuh itu akan menambah terang hatinya, akan menambah jelas tujuannya. Karena apa? Amalan yang dikerjakan ini yang sudah disahkan oleh murid terhadap guru, amalan-amalan secara zahir maupun batin itu sudah bisa diamalkan secara baik. Karena amalan batin ini bisa membawa seluruh amalan yang zahir, tapi amalan zahir belum tentu bisa membawa amalan batin. Orang yang sudah makrifat itu akhir hidupnya pasti dia itu akan senantiasa memperbanyak amalan batin. Kalau amalan zahir tentu tidak bisa ditambah, juga tidak bisa dikurang. Seperti sholat 5 waktu tidak bisa ditambah waktunya. Contohnya udah zuhur sholat, nanti mau nambah lagi sholat yang lain, diwajibkan sholat apa namanya, nggak ada.
Setelah sholat zuhur, ya nantinya setelah masuk sholat asar baru bisa melaksanakan sholat asar. Begitu juga maghrib, begitu juga isya, begitu juga subuh. Tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa ditambah. Nah kalau amalan batinnya, amalan secara thariqah, suluk, secara makrifat itu bisa ditambah. Makin ditambah, makin cerdaslah, makin bersihlah hati orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan kalimat secara jahar, la ilaha illallah, makin banyak, makin bagus. Contoh, gak tahan lama dikurangi, ya gak apa-apa. Seperti hanya mengamalkan kalimat zikir syirik, dengan mengucapkan banyak-banyak zikir syirik, gak apa-apa. Tidak harus mengikuti bahasa cuman 313 katanya. Mau dilebih 1000, 2000, 3000, makin banyak dikurangi, ya gak masalah. Nah, inilah amalan batin yang jarang orang bisa memposting. Artinya amalan batin itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permulaan suluk itu banyak yang menyebabkan nur-nur yang disebabkan karena amalia suluk, amalia perjalanan thariqah, perjalanan batiniyah. Ini sangat banyak cahaya-cahaya yang bisa didapatkan, nur-nur yang bisa didapatkan. Secara amalia dhahiriyah, contoh yang bisa dipandang oleh semua manusia, dilihat secara manusia, amalan puasa Ramadan. Tidak boleh puasa orang muslim sampai 40 hari, nggak ada jalannya. Dikurangi 15 hari, ya nggak boleh. Tapi kalau amalan di dalam suluk, ketika orang menjalani di bulan suci Ramadan, mau membaca Al-Quran, mau khatam 50 kali, nggak apa-apa, boleh. Nah ini nur-nur yang ada dalam Ramadan itu banyak. Pengamalan-pengamalan yang bisa menumbuhkan makrifat, hasilnya maksud orang tersebut banyak. Apa yang dikatakan oleh Bang Musoneh, Sumakola ta'awwa'at ajnasul amali, jenisnya amal itu macam-macam, jenisnya amal macam-macam, banyak bagi orang yang mengamalkan. Berarti cabangnya amal itu banyak, ranting-ranting pohon itu banyak, diibaratkan begitu. Nah, warnanya hasil, maksud, tujuan amal yang bisa dicapai melalui amalia, orang yang mengamalkan itu banyak. Orang mengamalkan puasa, Daud ada orang yang mengamalkan puasa Isnin Kamis, ada orang yang mengamalkan puasa weton, ada banyak. Itu apakah ketika orang mengerjakan amalia itu akan mendapatkan nur? Iya, karena hal atau perilaku amal-amal yang bisa menumbuhkan nurnya orang tersebut itu banyak. Maka kalau orang Islam nggak susah, jenengan puasa nggak diterima, mungkin sholatnya diterima. Jenengan sholatnya nggak diterima, mungkin puasanya nggak diterima. Mungkin puasanya nggak diterima, pintu masuknya nggak diterima, pintu zakatnya diterima. Macam banyak pintu nur-nur yang bisa menumbuhkan sampai tujuannya orang tersebut kepada keberhasilan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan-amalan yang bisa menumbuhkan hatinya orang yang mengamalkan itu banyak. Dalam tafsiran itu ada orang yang mengamalkan melalui zikir
khusus baca surat Ar-Rahman, zikir khusus baca surat Al-Kahfi. Banyak. Apakah tujuannya itu baik? Semua tujuannya mendapatkan nurnya Allah. Baik. Macam-macam wirid, macam-macam zikir. Nah, itulah yang dinamakan hal, perilaku. Banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan uang di dunia. Juga banyak pekerjaan amalia yang menghasilkan amal. Nih, murid terkadang kelihatan disibukkan dengan sholat saja. Banyak orang yang beranggapan kalau hanya sholat, tapi ternyata pengamalnya secara zahiriyah ditengok, secara batinnya belum masuk dalam kategori ma'rifat kepada Allah. Karena hanya terwujud dengan sholat saja. Habis sholat tidak ada zikir, pulang pun banyak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi, terus madhab ke belakang, imamnya madhab ke jamaah. Habis itu doa sendiri-sendiri, pulang pun banyak. Saya sudah kena semalam di Pekanbaru. Aku udah terasa ini. Yang namanya orang biasa mengerjakan melalui jalan jalan raya, melok jalan tikus, udah bingung lah. Lama-lama bener neng hati, oh bener ini. Dari awal bismillahnya nggak ada jar, terus baca ayatnya nggak ada jar, wes bener nih kawan ini, wes bener. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, langsung ada ke belakang. Hah, tenang bener. Nah ini banyak sekarang ini. Nah ini ya cuman disibukkan dengan sholat saja. Sholat. Ternyata kalau hanya disibukkan sholat saja itu belum tentu bisa dicerna dalam kata ma'rifatullah. Karena orang sholat itu kalau tanpa ngaji kitab tauhid itu belum akan usul, berat usulnya. Kadang kita yang sudah ngaji kitab tauhid itu berat usulnya. Kenapa? Karena mereka nanti akan ketuntun disibukkan dengan aku kalau udah sholat sudah nggak bisa dengar apa-apa, berarti aku sholat itu diterima. Ini berarti sholatnya itu bukan karena Allah, karena amal dia. Kalau sudah orang mencerna amalan itu karena amal dia, itu syirik. Begitu juga puasa. Aku puasa satu hari itu bukan karena Allah, syirik. Jadi ini bahaya ini. Sebab kejadian yang beda-beda itu dari wirid, dari tujuan, dari secara wirid kepada Allah, menuju kepada Allah itu beda-beda caranya. Si fulan senang sholat saja, si fulan senang puasa saja, yang lain nggak mengerjakan. Ini juga bahaya. Sebaiknya orang yang suluh, orang sholat itu suluh secara mengerjakan pekerjaan ubudiyah secara suluh. Ya harus dicari bagaimana supaya mendapatkan ridho ketika dia beribadah. Juga sama halnya orang yang berpuasa, bagaimana mendapatkan ridho puasanya oleh Allah. Orang yang suluh supaya amal-amal itu terbawa ridho Allah, ya harus dikerjakan hal yang sudah diajarkan oleh guru. Seperti halnya kita sudah pernah punya guru mendidik kita mengerjakan sholat, tata cara mengerjakan sholat.
bagaimana hukum-hukum mengerjakan puasa. Terus kita bantah, wah puasa kan yang penting nggak makan nggak minum, kalau rokok boleh, itu kan cuma asal. Nah ini kita bantah apa yang sudah diajarkan guru, ya nggak boleh. Kita kerjakan apa yang sesuai dengan ajaran guru. Nih juga sholat maghrib 3 rakaat. Kita diajarkan guru supaya kita tahu bagaimana apa yang dibaca, fardunya bagaimana, sunnahnya bagaimana, secara mengamalkan. Terus kita ngengkel sebagai murid, kayak gitu ya kelamaan, bikin aja kosong, habis tinggal 1. Ini murid harusnya bagaimana? Ikuti apa yang sudah diajarkan gurunya, insya Allah. Karena kalau udah mengamalkan apa yang sudah diamalkan dari gurunya, murid itu amalan-amalan apa saja itu akan menjadi pertimbangan amalia itu menjadi berat. Jenengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sampai 679 supaya apa? Kalau jenengan nanam sawit orang dimakan landak, orang dimakan tikus, nggak mempan karena tidak dijazakan sama guru. Coba kalau jangan dijazakan sama guru, ini dibaca 313 kali ketika jenengan garap ini dibaca yakin. Nah ini beda, tetap amalan-amalan yang sudah diijazakan oleh guru, amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh guru itu insya Allah tidak akan pernah lari. Ada santri sudah dikasih amalan sama gurunya, sudah dibiarkan tarekah contohnya, seharusnya diamalkan sesuai apa yang diajarkan oleh gurunya. Terus dia amalkan payah, tetap hari zikir lagi, habis sholat zikir sendiri lagi, payah, zikir bareng-bareng imam aja lah, habis itu sholat cing. Ternyata beban berat amalan itu beda. Menurut jenengan mengamalkan sholat, setelah sholat jenengan belajar sendirilah sholatnya nggak ada gurunya, sama orang yang ada gurunya. Terus spirit setelah sholat jenengan yang dulu diajarkan sama gurunya sama amal sendiri, beda. Beratnya beda, amalia itu nggak gampang. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah 10.000 juta kali, tapi jenengan belum pernah diijazahkan di beat guru jenengan. Itu beratnya sama orang yang sudah di beat la ilaha illallah 1 kali, itu beratnya masih berat yang 1 kali karena sudah di beat sama gurunya. Ini harus kita sadari di masyarakat. Menurut, jangan cuma hanya mengamalkan, tidak ada gurunya. Tapi saya dari YouTube, masa gurunya YouTube? Nah, ringkasnya wirid yang macam-macam itu bagi murid ya harus sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh timbulnya macam-macam wirid itu secara ilahi. Dalam apanya? Dalam hatinya orang tersebut. Jadi satu-satunya murid sebaiknya mengamalkan menurut apa yang sudah diajarkan menurut syariat. Menurut syariat berarti guru yang sudah mengajarkan kepada muridnya itu betul-betul sudah sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat berarti itu jangan diamalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini pengamalan. Jadi biar nggak salah paham. Jangan sampai mengamalkan menurut perasaan dirinya sendiri. Wah, aku mimpi tadi malam suruh mengamalkan surat Al-Baqarah atau surat Al-Fil, nggak boleh. Itu cara pengamalan dirimu sendiri. Harus ada gurunya. Iya, tapi tadi malam itu asli wahyu yang turun. Oh, pula wahyu bagi dirimu. Kerjaannya aja tiap hari dosa aja, matanya
dosa, kakinya dosa, hatinya dosa. Kok mimpi tadi malam ketemu malaikat Jibril? Di Indonesia itu malaikat Jibril itu ditangkap polisi kok. Karena cemana itu, jangan sampai kita itu mengamalkan sesuatu yang atas kehendak diri kita sendiri. Tidak perlu buru-buru. Aku udah ngamalkan, ponceng ngamalkan. Oh, hati-hati. Berat. Apa yang dikatakan Bang Musonef? Al-a'malu dhahiratu suwarun qa'imatun. Suwarun qa'imatun. Ngamal-ngamal yang dhahir, ngamal-ngamal yang jelas, itu jelas. Amal yang jelas itu diibaratkan patung menurut Bang Musonef. Patung yang berdiri tidak ada rohnya, berdiri tegak, itu amal-amal yang dohir. Jadi orang-orang manfaatnya jadi menurut Bang Musonef ini, yang pengarang kitab ini, pengamal-pengamal amalan secara dohir itu seperti patung yang berdiri tegak, tidak ada rohnya, berarti tidak manfaati. Rohnya patung itu ya roh yang jadi manfaatnya, yang jadi manfaatnya. Jadi patung itu ada hasil berupa ikhlas. Dalam apa? Dalam amalan ikhlas. Ikhlas itu beda-beda. Ada wujud sebabnya perbedaan manusianya. Ada orang yang tekun ibadah, yaitu selamat ibadahnya. Itu dari apa? Merasa dia itu ibadahnya tekun, dia pasti selamat. Selamat dari apa? Riya jali, riya yang sangat besar, dan riya khafi, riya yang sangat samar rahasia. Berarti apa saja yang menjadi kepentingan nafsu, berarti ubah itu. Kalau ngamal hanya karena Allah, supaya mendapatkan pahala dari Allah, dan percaya dengan kesaksian Allah, akan tetapi ibadahnya itu dianggap, kalau amal itu amalnya dirinya. Wah, aku mau amal, aku sholat itu pokoknya nggak pernah berhenti, sholat apa saya kerjakan. Dia mengandalkan terhadap amalnya dirinya supaya menghasilkan pahala dan selamat dari siksa Allah. Menurut bahasa tersebut, orang yang senang kepada Allah itu harus ikhlas. Jangan amalnya karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengagungkan Allah. Karena apa? Karena kadang kita itu nggak sadar, wah aku sekarang ini sholatku udah tidak pernah ketinggalan. Malam aku bisa tahajud sampai pagi. Dia nggak ingat kalau itu adalah Allah yang menggerakkan. Pasti Allah yang akan mengagungkan orang tersebut. Orang karena supaya mendapatkan pahala dan selamat dari siksa neraka, tapi karena dia itu mengharap ridho Allah. Kita tahu wali perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Itu beliau mengatakan, aku itu tidak ibadah kepada engkau ya Allah karena takut aku nerakamu, dan bukan aku kepingin surgamu. Tahu lagi, Rabi'ah Adawiyah itu berkata, wali perempuan, aku itu ibadah kepadamu bukan karena aku takut terhadap nerakamu, dan bukan karena aku kepingin surgamu. Nah, di dalam bahasa Rabi'ah Adawiyah itu berbesi bahwa beliau tidak ada sedikit pun mengharapkan surga dan tidak takut neraka. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ibadahnya dirinya
hanya untuk mengharap ikhlas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada. Kita kan sekarang ini modelnya Muhammad kalau sholat kan ketika masuk neraka pengen masuk surga. Itu ibadah kita itu sekarang. Bang Ipan, wah kalau aku nggak sholat nanti masuk neraka. Itu kalau kita sekarang ini kuncinya ini, kekuatan kita hanya itu. Kalau kita tengok berani seperti Rabi'ah Adawiyah, aku sholat, aku ibadah bukan karena takut nerakamu, dan aku bukan sholatku bukan karena ingin masuk surgamu, karena aku ikhlas kepadamu. Jadi cerita Rabi'ah Adawiyah ini perempuan yang sangat cantik. Berapa orang yang setiap melihat kecantikannya pasti dia ingin melamarnya. Ada yang paling kaya dan paling kaya. Bahkan satu kisah yang terakhir saya pernah baca, beliau didatangi oleh ulama besar termasuk wali juga, pengen ngerabi Rabi'ah Adawiyah. Terus ditanya sama Rabi'ah Adawiyah, wahai Tuhan, engkau itu cinta karo aku, sayang karo aku. Iki lali lanang karena menengok perempuan yang cantik karena modelnya wong lanang lali. Modelnya laki-laki itu lupa. Jadi enggak, aku pancen masya Allah sayang sama kamu, kepingin kamu itu tak jadikan istriku. Apa yang membuat kamu itu senang sama saya? Wih, kalau nengok matamu itu indah dan berseri, kata yang laki-laki ini. Oh, itu yang kamu harapkan? Iya. Rabi'ah dia masuk ke kamar, mengambil pisau, dicongkel matanya, dikasihkan sama wali tersebut yang laki-laki, menangis sekali itu pulang dia. Bayangkan, itulah cintanya kepada Allah, betul-betul cinta. Makanya kita sekarang ini berat, ini dicongkel matanya, dikasihkan. Kalau kamu saya cinta sama mataku, ini aku kasihkan mataku sama kamu. Oh, nangis melayu, terbang dia. Nah, ini maka oleh sebab itu cintailah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana raga jiwa ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin. Mola sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mola sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Qudus sa'ilana bil qudus halus bil barakati Habib Husaini al-Idrus. Allahumma ubat bisayana bisawil. Allahumma ubat muka binaringan selamat. Allahumma kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma kitri sugi sapi berangkat haji. Allahumma
secara suluk. Mudah-mudahan kita semua dalam